Oke, selamat pagi teman-teman Indonesia semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Sebelum dimulai, perkenalkan saya Ardia dari Internship Center, selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu acara Student Career Development Festival Online Seminar Series sesi pertama nih teman-teman, yang berjudul How to Make a Powerful Resume dengan narasumber dari PT Tumbak Mas Niaga Sakti, Roda Mas Group. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yoga Angkawijaya selaku People and Development Manager, serta kepada Bapak Ibu tim perusahaan dan juga teman-teman Binusian dan hadirin semuanya. Nah, oke. Sedikit saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu ya mengenai Student Career Development Festival. Event ini merupakan festival rutin yang diselenggarakan oleh tim Student Career Development, Internship Center, dan Employability and Entrepreneurship dari kampus Kemanggisan, Alam Sutra, serta Bekasi Universitas Bina Nusantara. Nah, event ini berisi online seminar yang diadakan secara serial dari tanggal 28 hingga 29 November. Pada event ini, kami mengundang narasumber profesional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai topik-topik yang sangat diperlukan kalian untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dan juga mengembangkan diri. Harapannya melalui event ini, kalian dapat lebih sadar nih, teman-teman, akan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk dapat bekerja dan meniti karir dengan sukses. Jadi pastikan teman-teman sekalian tidak terlewatkan seminar-seminarnya ya. Oke, nah sebelum kita mulai nih ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, mohon untuk merename nama akun Zoom kalian dengan nim_nama. Lalu perhatikan kondisi mikrofon kalian dalam posisi di mute. Jika kalian ada pertanyaan nanti, silakan untuk menuliskannya pada kolom chat. Nanti akan dibantu untuk dibacakan. Oke, dan untuk teman-teman, untuk mendapatkan klaim SAT poin dan e-sertifikat, kalian perlu memenuhi syarat untuk mengisi form absensi di awal acara
join selama sesi berlangsung, dan mengisi form evaluasi di akhir acara. Dan yang terakhir, mohon diperhatikan saat mengisi form, pastikan kalian benar dalam menulis meme-nya ya. Karena kesalahan pada penulisan meme bisa menyebabkan SAT kalian tidak terproses. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Pak Yoga dipersilakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Ardia, Bapak Ibu dari BINUS. Terima kasih atas kesempatannya saya diundang gitu ya untuk sharing terkait bagaimana membuat resume atau CV yang impactful. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Saya Yoga dari Roda Mas Group dari PT Tumbak Mas Niaga Sakti. Kalau boleh tahu Bapak Ibu atau teman-teman semua, ini apa ya? Tingkat berapa ya? Atau semester berapa ya rata-rata ya? Berat sini ada dari B25 sampai B28 ya Pak, yang kemungkinan dia ada, Oke. berada di semester 7 hingga semester baru masuk semester satu. Oke. Oke. Kalau boleh tahu pakai tanda jempol, ada yang sudah buat CV? Pakai jempol aja. Biar saya tahu udah berapa banyak yang sudah membuat CV, Pak. Ada Pak Brian Christian sudah buat CV ya. Apalagi nih yang sudah membuat CV. Ada lagi yang sudah buat buat CV, coba-coba buat CV. Ada, wah, ada Yos Aga, ya, ada Itsuki. Oke. Nah, hari ini saya mau share teman-teman semua dalam membuat CV. Kenapa? Karena CV itu kadang kita suka suka mengecilkan peran CV atau resume. Padahal CV itu sangat penting, teman-teman. Nanti saya akan share. Kalau ada pertanyaan juga silahkan ya langsung aja. Bagaimana sih cara membuat CV yang dilirik oleh teman-teman HR? Gitu ya. Oke, mungkin saya akan coba share screen dulu. Oke, untuk slide-nya sudah terlihat, teman-teman, Bapak Ibu. Pak. Udah ya. Oke, jadi saya punya waktu sekitar 1 jam 30 menit ya, Bu eh, Adi ya. Benar Pak. Betul. Oke, saya mulai dengan judulnya dulu, di mana kita membuat resume atau CV yang impactful. Perkenalan, nama saya Yoga. Teman-teman semua, saya saat ini menjabat sebagai People and Development Manager di PT Tumbak Mas Niaga Sakti. Ah, TNS atau PT Tumbak Mas Niaga Sakti ini bagian dari Roda Mas Group, gitu ya. Saya bertanggung jawab di People and Development Manager. Artinya apa? Artinya saya punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi ataupun orang tuh siap dengan perubahan, dengan perkembangan bisnis yang ada. Sebelum di Roda Mas Group, saya berpengalaman di Sinarmas ya dari tahun 2012 sampai 2021 ya, mulai dari perkebunan sawitnya, downstreamnya, sampai ke konsumernya. Sebelumnya saya lebih banyak di eh, financial industry, di Bank Danamon, Bank NSP, dan di BCA. Oke, cukup untuk saya, mungkin saya akan perkenalan terkait Rodamas. Nah, beberapa orang yang saya interview eh, kurang familiar dengan Rodamas. Ya, tapi setelah saya jelaskan Rodamas itu apa saja, mereka baru ngeh. Ya. Nah, untuk teman-teman semua, saya mau sedikit cerita terkait Rodamas Group. Ada apa aja sih gitu ya di Rodamas itu? Yang pertama, di Rodamas ada yang wholly owned atau 100% milik Rodamas. Itu ada apa saja? Yang pertama, ada Sasa Inti. Teman-teman di sini ada yang familiar dengan Sasa? Mungkin mamahnya ya di rumah gitu masak dengan Sasa. Kita ada sasa tepung, ada sasa penyedap rasa, ada santan, sambal, gitu ya.
Itu bagian dari produknya Sasa Inti. Nah, selain Sasa ada TNS atau Tumbak Mas Niaga Sakti, perusahaan tempat saya bekerja. Tumbak Mas ini adalah perusahaan sales and distribusi. Tugasnya apa? Kita bertugas atau bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk-produknya produk Mas. Ya, kita yang jual baik ke general trade, modern trade, ya sampai ke food service. Selain TNS, kita juga ada Rodamas Inti Teknika. Ini berhubungan dengan instalasi pendingin udara ya, baik di hotel, di restoran, di pabrik. Ya, kita yang melakukan instalasi pendingin udara. Lalu ada Rodamas Inti Internasional, tugasnya untuk mendistribusikan atau menjual produk-produknya Rodamas di internasional. Ya. Lalu yang terakhir kita ada Inti Daya Kencana. Ini adalah perusahaan under Rodamas yang memproduksi garam untuk industri. Nah, selain wholly owned, kita juga ada yang joint venture, teman-teman. Ya, joint venture-nya apa aja? Yang pertama, tahu salon pas ya. Buat pegel-pegel, biasanya habis olahraga itu pakai salon pas. Ya, Eh, ada jet spray-nya. Kalau habis main bola tuh biasanya teman-teman laki-laki nih main bola, main futsal, kesaleo disemprot saja pakai jet spray. Ya. Selain salon pas, kita ada Sanwamas ini untuk eh, rolling door tuh biasanya tuh teman-teman ya. Metalnya atau besinya. Ada yang baru, kita ada Sasa House Food Indonesia, ini Sasa Kari Jepang. Nah, kalau teman-teman ke Indomaret, ke Alfamart ada lihat Sasa Kari Jepang, nah dicoba aja. Caranya gampang, tinggal diseduh air panas ya, tinggal disiram ke ayam, ke ikan, nah, sudah enak. Oke. Lalu kita ada eh Snow Brand, Milk Snow Brand ini keju ya. Kalau teman-teman lihat di pasaran itu ada keju warna hijau, warna merah, orange, yang itu adalah Milk Snow Brand atau MSBI. Selain itu kita juga ada Asahi Mas untuk kimianya, ada Kau, tahu ya? Kau tuh Biore, Attack itu bagian dari roda emas juga. Ada Asahi Mas Flat Glass. Asahi Mas itu eh, mayoritas mobil di Indonesia itu kacanya menggunakan Asahi Mas Flat Glass. Lalu ada DNP, ada Saint-Gobain, dan yang terakhir ada Aino Salat ini Salit Salasiat Techno Salt ini garam. Ini baru perusahaan baru. Ya. Nah, ini bagian dari Rodamas Group. Ya. Sorry, tadi ada yang angkat tangan bertanya atau apa ya? Atau kalau ada yang mau bertanya karena saya tidak terlihat siapanya, langsung interrupt aja, nggak apa-apa ya? Aman. Oke, saya akan share sedikit terkait company profile dari PT Tumbak Mas Niaga Sakti. Ya, nah ini ada sekitar 3 menit, tolong nanti diperhatikan. Sejak 8 Oktober 1991, PT Tumbak Mas Niaga Sakti atau TNS didirikan secara khusus untuk menyediakan layanan distribusi serta logistik ke seluruh pelosok Indonesia. Kami sangat menghargai segala macam aset termasuk karyawan dengan memberikan berbagai macam tantangan, peluang untuk maju secara kreatif dan inovatif. Sebagai perusahaan yang berkeinginan untuk memberikan pelayanan profesional, menjunjung tinggi integritas dan kualitas, serta layanan yang terintegrasi. Dengan penuh semangat, kami ingin mewujudkan visi menjadi Top 5 Sales Distribution Company dan misi memberikan nilai manfaat kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu, kami meyakini nilai-nilai luhur kami yang akan membawa ke tujuan. Kami bertanggung jawab dan konsisten terhadap perkataan dan tindakan untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Sadar bahwa memiliki keterbatasan, kami membuka diri untuk selalu belajar dari siapapun dan apapun.
Dengan loyalitas dan komitmen yang tidak terbatas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Bersama-sama kita semua berusaha untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih baik. Semangat yang positif akan selalu hadir di dalam setiap pelayanan kami. Perubahan akan selalu terjadi dalam kehidupan. Namun, kami percaya bahwa kami tidak akan pernah berhenti untuk selalu memberikan hasil yang lebih optimal. Pada akhirnya, kami meyakini bahwa hasil akan membawa pertumbuhan baik dari segi finansial maupun bisnis secara keseluruhan. Kami tidak akan berhenti sampai di sini untuk memberikan inovasi secara terus-menerus bersama dengan seluruh stakeholder, bersinergi dan bertumbuh demi mewujudkan misi memberikan nilai tambah pada masyarakat. Oke, itu tadi adalah company profile dari PT Tumbak Mas. Yang kesakti ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut ke materi kita hari ini. Teman-teman, kami dari Roda Mas Group membuka manajemen trainee baru mungkin sekitar 1 minggu. Selama 1 minggu, CV yang sudah masuk sekitar 4.000 ya, 4.000 berapa ini ya, 4.200-an. Nah, kira-kira agar CV kita dilirik oleh HR, terutama untuk bagian rekrutmen, apa sih yang harus kita lakukan? Gitu ya. Eh, Sebelum lanjut, teman-teman ada yang sudah eh, kerja praktek atau kerja apa namanya, magang? Ada yang sudah? Sudah belum ya? Apabila ada yang sudah, nah silakan dimanfaatkan ya teman-teman kerja prakteknya atau magangnya. Kenapa? Karena buat teman-teman yang fresh graduate itu ada kesempatan teman-teman untuk menambah wawasan, menambah di portofolio teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah mungkin waktu berapa 3 sampai 6 bulan ya kalau nggak salah ya untuk magang ya. Jadi dimanfaatkanlah ya karena itu akan berguna buat CV teman-teman ke depannya. Ya. Oke, saya lanjut. Oke, ya. Lalu agar CV kita bisa dilirik oleh HR, yang harus kita lakukan adalah membuat CV kita ya stand out ya, beda sama yang lain. Jangan seragam ya. Jadi yang ngelihatnya pun bosen. Tapi teman-teman harus unik. Teman-teman harus bisa menjual diri ya. Harus bisa menjual CV-nya. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, kenapa sih CV itu penting? Gitu ya. Kan CV hanya beberapa lembar kertas, isinya terkait data kita. Kenapa penting? Kami di rekrutmen untuk mensourcing karyawan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah kita secara aktif mencari
melalui LinkedIn gitu ya atau Jobstreet terkait kandidat-kandidat yang kita butuhkan. Atau yang kedua, kita menerima CV dari kandidat lalu kita sortir. Nah, untuk CV yang kita sortir berarti harus ada hal yang menarik gitu ya. Yang menarik agar apa? Agar kita bisa proses. Dengan kita membuka CV itu adalah satu tahap sudah dilalui gitu ya. Itu pintunya sudah sedikit kebuka. Tinggal selanjutnya seperti apa. Nah, lalu kenapa CV itu penting? Yang pertama, CV itu bisa eh, menunjukkan bahwa Anda atau teman-teman adalah calon karyawan yang potensial. Ya, CV juga penting kenapa? Karena untuk membuka gerbang tadi, ya, untuk menuju ke interview. Memang CV bukan yang utama, ya, kompetensi teman-teman yang utama. Tapi kalau CV-nya tidak menarik, tidak jelas, tidak clear, eh, agak sulit teman-teman akan dipanggil oleh HR atau rekruter. Nah, kita kita perjelas ini dulu bahwa ya CV itu bukan yang utama, tapi ini penting, gitu ya. Makanya dalam membuat CV itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat dulu nih, ya. Teman-teman bisa lihat, ya, ini adalah contoh real dari CV yang masuk. Nanti bisa langsung bicara saja kira-kira apa yang kurang dari CV ini. Boleh? Kira-kira apa yang kurang ya? Ini ada CV dari lulusan S1 manajemen, ya, ada pengalaman magangnya, ada pendidikan, ada skillnya. Kira-kira apa yang kurang ya? Ya, ada yang bisa nebak kira-kira apa nih yang kurang? Yo, apakah pendidikannya? Pendidikannya di sensor, saya sensor. Apakah pengalamannya? Apakah skillnya? Ya. Kalau teman-teman lihat, ya, oh, sorry saya agak susah untuk melihatnya. Pendidikannya, oke. Kegiatan yang dilakukan job desk, ya betul. Ini siapa? Calvin ya, betul Calvin. Pengalaman ataupun job desk yang sudah dia pernah lakukan tuh nggak ditulis jelas di sini. Dia hanya apa? Menulis terkait perusahaannya. Sedangkan bagi kita sebagai recruiter, kita pengen tahu kandidat ini sudah melakukan apa, sudah mengerjakan apa resultnya, apa outputnya. Ya, jadi kurangnya di situ betul. Oke, dia sebagai administrasi, tapi ngerjain apa ya administrasinya? Tools apa yang dia kerjakan? Apakah dia mengerjakan sistem, misalkan SAP, gitu ya? Outputnya apa, resultnya apa, itu perlu disampaikan. Jadi kadang saya suka sayang gitu, sudah kita buka CV-nya, tapi informasi tidak lengkap. Ya, oke. Berarti apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, basicnya dulu nih. Basicnya dulu adalah yang pertama, nama harus jelas. Jangan pakai nama panggilan, ya. Jangan pakai nama panggilan, nama yang jelas. Nama, nomor telepon. Nah, ini sering kejadian, teman-teman. Nomor telepon, dia tulis nomor telepon tapi tidak bisa dihubungi. Jadi kan ada tuh ya yang nomor teleponnya tuh beda sama nomor WhatsApp gitu. Jadi dia cuma pakai WhatsApp doang. Pada saat kita telepon menggunakan telepon kantor, nggak bisa dihubungi. Dia dia protek lah atau apapun itu, jadi nggak bisa dihubungi. Akhirnya apa? Kalau emang kita butuh banget, kita save nomornya, kita telepon pakai WhatsApp call. Tapi kan tidak semua rekruter seperti itu ya. Kalau nggak bisa dihubungi ya udah dia cari kandidat lain. Nah itu sangat disayangkan. Jadi yang harus diperhatikan adalah cek dulu nomor telepon ini aktif apa enggak. Ya. Yang ketiga, alamat email harus jelas. Alamat email harus jelas dan aktif tentunya. Eh, Minggu lalu saya baru terima CV, alamat emailnya tidak ada. Wah, kita bingung nih mau emailnya gimana.
nomor teleponnya susah dihubungi. Oh ya, ya wis berarti bukan rezekinya dia. Nah, lalu yang keempat, teman-teman kalau sudah punya LinkedIn, ya silakan dimanfaatkan. Kenapa? Eh, Kadang kita pun nyari eh, via LinkedIn juga. Jadi selain masuk CV, job street, ya kita pakai secara aktif ke LinkedIn juga. Eh, tapi di, di, dipastikan ya teman-teman, LinkedIn-nya jangan sama, jangan kayak Instagram teman-teman, jangan kayak Facebook teman-teman. LinkedIn itu harus lebih profesional berhubungan dengan pekerjaan teman-teman, pendidikan. Karena sering saya lihat profil LinkedIn-nya tuh membahas masalah politik lah, ya masalah masalah hobinya dia. Nah itu agak-agak agak membuat kita sulit gitu ya untuk mencari tahu terkait profesional atau pekerjaannya. Oke. Eh, Sudah punya LinkedIn? Ada yang sudah punya? Saya sih banyak melihat kandidat-kandidat yang masih kuliah tapi mereka aktif di LinkedIn. Menurut saya itu bagus banget. Ya, teman-teman silakan create LinkedIn profile, add beberapa profesional, ya. Karena di LinkedIn kan banyak sekarang ya, nggak cuma terkait pekerjaan, ada juga training lah, seminar. Jadi silakan manfaatkan, ya. Ya, Esther juga ya sudah aktif di LinkedIn. Tapi jangan kayak Facebook atau itu ya, eh, Instagram ya, itu profesional. Oke. Lalu hal yang basic juga terkait CV, akurasinya, jangan ada typo, ya, dan harus terlihat profesional. Artinya apa? Contoh, misalkan kalau CV kita mencantumkan foto, carilah foto yang lebih profesional. Nggak usah pakai gaya-gaya tuh ya, 2 jari lah, 3 jari, ya itu dihindari. Nah, profesional look aja yang biasa. Jangan seperti eh, Instagram teman-teman. Nah, ini basicnya. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja. Tidak ada? Jelas ya, teman-teman. Ini basicnya. Ya, full name, nomor telepon yang aktif, emailnya harus aktif juga. Opsional kalau punya LinkedIn profile, tapi menurut saya manfaatkan. Perhatikan errornya, typonya, akurasinya, ya, dan lihat foto profilnya. Ya, tidak harus seluruh badan, tidak harus. Ya, eh, eh, apa namanya pas foto juga sudah cukup. Oke, ini basicnya. Selanjutnya, nah di CV kita biasa mencantumkan professional summary. Apa itu professional summaries? Ini adalah summary kita terkait apa sih overview dari pekerjaan kita, latar belakang kita. Kita menulis highlight atau hal-hal yang penting terkait skill dan experience kita, ya. Apabila kita emang merujuk kepada satu jabatan tertentu, tulislah spesifik job role-nya. Ya, misalkan kita berhubungan dengan rekrutmen gitu ya. Ya, kita adalah HR, rekrutmen profesional HR, itu ya, terbiasa untuk melakukan hiring, itu ya, rekrutmen, interview, dan apa gitu ya, pokoknya spesifik terhadap job role-nya. Lalu kalau kita fresh grad gimana? Kan kita belum punya pengalaman. Nah, ini saya akan lempar ke forum nih. Sorry. Kira-kira menurut teman-teman, kalau kita fresh grad, professional summary-nya harus ditulis apa? Boleh pakai chat, boleh. Atau mau bicara, boleh. Ya, kira-kira apa? Summary profesionalnya. Oke. Saya adalah lulusan S1 manajemen bla bla bla, berpengalaman di organisasi gitu ya. Ini siapa? Vane ya. Vanessa atau apa tadi? Oke. Ya, apalagi selain organisasi, terbiasa berhubungan dengan ti apa?
orang, itu kan salah satu dari eh, professional summary juga. Apalagi, oke. Pernah volunteer di mana? Ya, betul, betul. Tertarik di bidang apa? Ya, proyek-proyek yang sudah dilakukan. Oke, betul, ini salah satu eh, professional summary yang bisa dicantumkan. Pengalaman saat magang, betul. Ya, intinya apa? Dengan melihat professional summary ini kita bisa melihat bayangan terkait teman-teman. Oh, si eh, siapa nih? Mas Bagus tuh seperti apa ya? Oh, terlihat dari professional summary-nya. Mbak Fitra itu seperti apa ya? Nah, ini terlihat di sini. Ya, ini highlight-nya aja. Ya, teaser lah ya kalau kalau film ini teasernya nih. Oke. Sini sudah ditulis, lalu selanjutnya apa terkait CV, teman-teman? Working experience. Ya, tadi ya yang contoh CV yang saya tunjukkan tadi kan kurangnya di sini ya. Work experience-nya dia tidak lengkap. Lalu harusnya seperti apa? Harusnya teman-teman apa? Kita list pekerjaan kita. Kalau misalkan nanti teman-teman punya banyak pengalaman ya, tolong diurutkan dari pengalaman kerja terakhir dulu, yang masih aktif gitu ya, atau yang masih saat ini masih berjalan. Baru sampai yang terlama terakhir ya. Misalkan saat ini masih bekerja di PT apa, sebagai apa, job desk-nya apa ya. Jadi yang terbaru dulu sampai yang terlama. Harus ada apa di informasi ini? Yang pertama, title pekerjaannya, jabatannya, nama perusahaannya, lokasinya di mana, dari kapan, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini harus ada. Lalu untuk tanggung jawab ataupun job list-nya buatlah menggunakan bullet point. Biar jelas, jangan satu paragraf isinya job list. Pusing. Teman-teman rekruter itu sehari mungkin bisa lebih dari 30 untuk ngelihat CV. Ya, kalau banyak tulisan akan bingung mereka, capek matanya. Ya, bantulah teman-teman rekruter ini biar lebih mudah membacanya. Pakai bullet point aja. Pekerjaannya apa, melakukan sourcing kandidat, misalkan untuk HR, eh, menjadwalkan interview, dibuat eh, eh, bullet point. Lalu, yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus bisa mengkuantify setiap achievement yang teman-teman dapatkan. Ya, misalkan di sini contohnya adalah meningkatkan sales 20% dari tahun 2023, misalkan ya. Saya mengelola tim 5 orang, gitu ya. Saya berkoordinasi dengan seluruh cabang di Indonesia, misalkan ya. Dibuat quantify-nya. Kenapa? Biar ada ukurannya. Jadi kita jelas melihat teman-teman, objektif melihat teman-teman. Wah, misalkan nih ada kandidat, dia bisa manage 10 orang. Berarti kita bisa mengasumsikan dulu dia bisa mengelola tim, misalkan. Ya, wah ada kenaikan sales nih 20% ya selama 3 bulan. Oh, kita melihat, oh ini ada potensi, misalkan. Nah, ini contoh eh, menulis pengalaman kerja yang sering terlupakan. Ya, banyak CV yang saya baca, teman-teman, itu nggak jelas eh, menuliskan job desk-nya. Kayak tadi itu yang contoh, hanya nama perusahaan, bekerja sebagai misalkan staf admin, PT apa, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu aja. Jadi luangkanlah waktu, nggak lama lah. Tulis sedetail mungkin. Ya, intinya key performance indikatornya teman-teman pada saat bekerja itu dituliskan. Ya, sayang kalau cuman nulisnya sedikit. Ya, tapi nggak panjang-panjang juga ya. Oh, saya berangkat setiap jam 7, nyampe kantor jam 8, nggak perlu. Ya, yang key-nya aja. Ya, yang key-nya aja. Oke, ada pengalaman?
Kalau ada pengalaman, ya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, teman-teman. Poin berikutnya terkait pendidikan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Eh, Beberapa kandidat juga tidak menuliskan ini lulusan mana, gitu ya, kapan, majoringnya di mana. Nah, ini suka terlewat, ya. Kalau teman-teman ingin menuliskan pendidikan, ya, tulis pendidikan terakhir dulu, ya. Yang misalkan S1 di mana, majoring apa, lokasi di mana, tahun lulusnya kapan. Bawahnya SMA, gitu ya, lalu SMP, SD dan lain-lain. Ya, silakan dituliskan. Kalau saran saya cukup sampai SMA, ya. Eh, Sudah tidak perlu lagi sih. Kalau menurut saya pribadi ya, SMP dituliskan, SD dituliskan, TK ada yang menuliskan sampai ke playgroup di mana. Oh, itu tidak perlu lah. Sampai SMA aja. Oke. Nah, kalau teman-teman kan BINUS, kan di BINUS, majoringnya apa? Oke. Kalau boleh saya tanya, ini jurusan mana aja ya? All jurusan? Ada computer science, wah, psikologi, wah, ini satu geng nih psikologi. Oke, IT management, manajemen, animasi. Waduh, saya pengen ngobrol nih sama teman-teman animasi nih. Business creation, Chinese literature, film. Oke, good. Wah, kalau film, CV-nya beda ya. Mungkin sudah ke project kali ya. Dia mencantumkan project film seperti apa ya. Karena kalau ditulis doang kayaknya agak nggak ada bayangan. Information system, portofolionya berarti sistem apa yang dibangun. Ada HI. Oke, information system, digital business. Oke, marketing. Oh, oke. Wah, ini campur-campur ya. Oke, manajemen. Oke, cukup bervariasi ya. Oke, sekarang ke skill. Apa yang harus kita tulis di CV kita terkait skills yang kita punya? Oke, skills kan apa yang kita kuasai, apa yang kita bisa ya, skills. Buat kita yang misalkan fresh graduate, saya skillnya apa, Pak? Eh, Pengalaman saya kan terbatas, ya. Saya pernah nge-review teman-teman, sorry, interview yang baru yang magang, gitu ya. Dia punya pengalaman yang magang. Pada saat kita interview, jawabannya menurut saya sangat mengsedih, gitu ya. Dia menjawab, pengalaman kerjanya apa? Oh, saya cuman mensourcing karyawan. Wah, hindari kata cuman, teman-teman. Kalau nanti di saat nanti magang ya, walaupun misalnya pekerjaannya tidak dalam, tapi teman-teman pasti punya peran penting, ya. Manfaatkan magang itu sebaik-baiknya. Ya, list kira-kira dari magang itu skills apa sih yang teman-teman kuasai, ya. Misalkan pada saat magang di HR, ikut rekrutmen, oh, saya bisa masuk ke portal job seeker, saya ngontak karyawan, calon karyawan, saya menyiapkan interview, gitu ya. Oh, itu kan salah satu skill yang dibutuhkan kalau untuk di HR. Ya, hindari kata cuman, ya. Pada saat teman-teman di organisasi, aktif berorganisasi, pasti ada skill yang teman-teman punya, membangun hubungan dengan orang, gitu ya. Misalkan time management, apalagi ya, koordinasi, leadership. Nah, itu kan bisa dituliskan, ya. Jadi jangan terpaku, oh, saya baru magang, oh, saya pengalaman saya sedikit, enggak. Nah, teman-teman bisa menuliskan berdasarkan pengalamannya teman-teman, baik di pendidikan, terus kuliah, SMA, atau pas magang, ya.
saran saya ya kalau emang masih ada kesempatan untuk berorganisasi, berorganisasilah sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, terkait skills berarti apa yang harus kita cantumkan di CV? Yang pertama, teman-teman, nah, kita harus bisa membedakan, kita highlight skills yang teknikal yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, ditulis teknikalnya apa? Misalkan sebagai programmer, ya, kira-kira skillsnya apa sih yang kita punya yang berhubungan dengan programmer? Ya, bisa JavaScript lah, apapun itu yang berhubungan dengan programmer. Ya, teman harus bisa mengcluster terkait skillsnya. Nah, lalu tidak lupa kalau teman-teman melamar ke suatu jabatan posisi, lihat job list-nya. Ya, job list-nya apa sih? Nah, teman-teman kira-kira dari job list itu, kalau kita lihat ke diri sendiri, skill apa yang saya punya ya, yang menurut teman-teman match atau cocok dengan pekerjaan ini. Ya, jadi teman-teman bisa menjual diri. CV kan untuk menjual diri ya, biar kita dilirik. Pada saat nanti recruiter ngelihat, oh, wah ini bagus nih, Kevin nih, ya, dia secara skillnya cocok dengan jabatan yang kita cari, posisi yang kita cari. Ya, Kevin sangat membantu tim rekruter untuk membaca lebih detail, lebih jelas. Ya, skills, ya. Ini sangat penting. Lalu kalau yang soft skill gimana? Ya, soft skill teman-teman bisa clustering lagi. Kalau berhubungan soft skill kan berhubungan misalkan dengan hubungan dengan orang lain ya. Silakan teman-teman tulis skillsnya apa. Ya, misalkan bisa manage tim, bisa mengkoordinir orang, ya, apalagi terbuka orangnya. Nah, itu kan bisa jadi skill yang bisa dimasukkan ke CV teman-teman. Oke, terkait skills, ada yang ditanyakan? Nah, saya pengen teman-teman tulis dua aja di chat ya, dua aja skills yang teman-teman miliki saat ini. Dua aja. Nanti kita lihat skillsnya sesuai enggak ya, kira-kira. Skills. Yo. Skills yang saat ini teman-teman miliki. Bisa di chat aja ya. Kan ada yang dari HI, ada yang dari digital business, international relation, marketing. Nah, skillsnya teman-teman saat ini kira-kira apa ya yang sudah dimiliki? Hmm, good. Mas Bagus Aryan cakep banget nih. Dia menggunakan dengan bahasa kata kerja, gitu ya, taksonomi. Mampu membuat, itu kan skill ya, mampu membuat, bisa melakukan, ya, terbiasa dengan. Nah, ini yang bisa teman-teman gunakan di CV. Mampu presentasi, gitu ya. Mampu membuat, bisa melakukan, bisa mengatur, multitasking, oke. Public speaking, time management, itu skill, betul. International relation, oke. Itu adalah contoh skills yang dimiliki. Apalagi, oke. Kemampuan komunikasi yang baik, mengatur waktu, multitasking. Oke.
Dari beberapa contoh ini ada yang skillsnya technical, ada yang soft kompetensi ya, ini skill. Contoh membuat poster itu technical skill. Presentasi coding itu uh, technical. Project management, technical time management, soft skill. Ya, multitasking, soft skill. Public speaking, technical ya. International relation, technical. Ya, time management, soft skill, dan lain-lain. Ini contoh skill yang teman-teman bisa gunakan. Tujuannya apa? Kan recruiter nggak tahu ya teman-teman seperti apa. Dengan membaca ini, jadi teman-teman menginformasikan, mengiklankan diri teman-teman, ya. Oh, ini loh yang saya punya. Kalau saya ini bisa mengatur waktu dengan baik, bisa multitasking, bisa melakukan coding, ya. Tapi buat secara detail ya. Kalau misalkan coding itu yang seperti apa sih? Biar kita paham. Nah, international relation itu seperti apa? What kind of international relation? Dijelaskan. Ya, ini akan sangat membantu teman-teman recruiter. Oke, thank you yang sudah menulis di chat. Kita lanjut, teman-teman. Selain skills, apa lagi yang perlu kita tulis ya? Kita perhatikan di CV kita. Nah, terkait sertifikasi atau training yang sudah kita ikuti. Saya yakin teman-teman pasti banyak ya. Apalagi ini Career Center juga sering mengadakan training, seminar, ya. Teman-teman bisa input, bisa tulis di CV, ya. Ini kan sebagai portofolio teman-teman juga ya. Jadi oke, eh, siapa yang sudah ikut training apa, di mana, resultnya seperti apa, ini sangat baik sekali. Terutama kalau ada sertifikasi yang berhubungan dengan teknikal, sesuai dengan eh, majoringnya teman-teman. Misalkan tadi di IT, coding, pernah ikut sertifikasi nggak? Apa trainingnya? Misalkan. Nah, itu silakan ditulis. Ini sangat membantu. Ya. Terkait training ataupun sertifikasi ini, tulislah sertifikasi atau training course yang relevan, ya, berhubungan dengan pekerjaan yang teman-teman lamar. Oh, saya pernah ikut training merangkai bunga. Ya, oke, itu mungkin kurang cocok dengan pekerjaan. Misalkan kita mau hire untuk IT gitu ya. Tidak perlu ditulis. Ya, kapan trainingnya, siapa eh, vendor atau organisasi yang mengeluarkan sertifikasinya, kapan dilaksanakannya. Ya, ini silakan ditulis. Sangat membantu, teman-teman. Oke. Training harusnya teman-teman bisa sekarang ya, bisa ikuti banyak ya, banyak yang gratis di LinkedIn banyak banget. Teman-teman bisa ikuti gratis pula webinar-webinar. Sekarang lebih banyak lah, teman-teman. Ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa menuliskan achievement yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya, baik di kampus ataupun pada saat misalnya sudah bekerja. Kira-kira apa achievementnya? Ya, silakan tuliskan apa achievementnya, ya, kapan didapatkan. Kalau teman-teman punya banyak achievement, ya, silakan tulis di yang terbaru dulu. Misalkan 2004, 2023, 2022, ya, sampai yang terakhir. Ya. Apa sih achievementnya? Tuliskan detailnya, di highlight. Ya, bisa award yang didapat atau best apa gitu ya, misalkan ya. Karyawan apa, sorry, mahasiswa terbaik, misalkan. Lomba debat, pemenang lomba debat, atau finalis karya ilmiah. Nah, silakan tuliskan di sini. Ya, ini untuk portofolio teman-teman juga. Oke. Ya, ini bisa teman-teman tambahkan di CV-nya.
Silahkan di list. Ya, mulai sekarang dicari tahu apa ya achievement yang sudah saya dapatkan. Ya, silahkan tulis di sini. Nah, tadi ada yang menyampaikan kerja volunteer gitu ya atau ekstrakurikuler yang dilakukan di kampus bisa ditulis di sini. Ya, tuliskan dari yang terbaru dulu sampai yang terakhir. Ya, tuliskan eh, perannya apa, ya, yang jelas. Lalu kontribusinya apa. Contoh di sini misalkan ya, oh saya join di Food Drive Volunteer untuk Community Food Bank Jakarta tahun berapa, ya, apa pekerjaannya, ya. Oh, member Science Club di BINUS, ya, tahun berapa sampai tahun berapa, apa yang kita lakukan. Nah, ini ada contoh-contoh volunteer ataupun ekstrakurikuler yang kita ikuti. Terutama buat teman-teman yang fresh grade, ya, fresh graduate ini eh, mungkin dibanyakin di sininya, ya, volunteernya ataupun ekstrakurikuler yang dihadapi. Baik berhubungan dengan himpunan mahasiswa ya, kemahasiswaan, UKM atau ekstrakurikuler, di sosial, misalkan teman-teman terlibat sosial apa, ya silakan ditulis. Jadi kita dari rekruter, wah walaupun ini teman-teman adalah fresh graduate, tapi oh teman-teman ternyata banyak pengalaman, ya. Pengalaman tidak hanya berhubungan dengan bekerja gitu ya. Berorganisasi pun kita lihat eh, teman-teman ada pengalamannya gitu. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan atau cukup jelas? Oke. Apakah mengikuti seminar internasional bisa dimasukkan ke dalam CV? Pasti, tentu. Ya, Mas Ahmad ya. Silakan dituliskan. Eh, Dituliskan detail, judul seminarnya apa, kapan, ya, dilaksanakan, siapa yang menyelenggarakannya, itu ya. Eh, Silakan dituliskan detail. Malah ini menarik, teman-teman bisa menyertakan seminar ini. Ya. Thank you, Mas Ahmad Ihya. Thank you. Oke. Bisa ya, seminar, training, webinar, apapun itu silakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, CV untuk magang kalau lebih dari satu halaman apakah boleh? Boleh. Ya, maksimal tuh tiga, tapi menurut saya tuh dua tuh udah cukup, 2 halaman. Ya, 2 halaman aja maksimal. Ya, jadi eh, kita tidak tidak kekurangan informasi, tapi juga tidak berlebihan informasinya. Dua cukup. Kan tadi yang basic ya, nama segala macam, pengalaman, pendidikan, skill, knowledge-nya, training yang pernah diikuti, dan lain-lain. Cukup 2 halaman. Ya, oke. Ada lagi? Boleh, boleh. 2 halaman boleh. Apakah boleh memasukkan pencapaian saat SMA? Boleh, kalau misalkan itu relevan. Misalkan ya, eh SMA itu ada apa aja ya, lomba apa ya? Apa? Olahraga misalkan ya, nggak apa-apa masukin. Oh berarti teman-teman terbiasa bermain dengan tim gitu ya. eh Result oriented, suka berkompetisi gitu. Itu kan juga jadi hal yang bisa kita baca sebagai rekruter. Apa-apa masukin aja. Yang jangan dimasukin tuh yang terlalu misalkan apa ya? Oh, lomba balap kelereng 17 Agustusan, itu janganlah ya. Itu jangan. Cari yang lain. Lomba pas SMA apa? Kalir ilmiah, lomba debat. Apalagi ya? SMA SMA ya. Sudah lupa saya. Oke, ya silakan ya pencapaian SMA bisa dicantumkan. Apakah online course yang disediakan oleh Universe, oke, bisa dimasukkan sendiri? Bisa ya, asal kredibel. Misalnya emang itu ada kegiatannya ada ya. Malah bagus kan teman-teman. Jadi yang pertama kalau dari Universe apa seminar dari
Universitas luar negeri kita ngelihat apa? Yang pertama, oh teman-teman mau belajar nih orangnya, cari course-course sampai ke luar negeri. Ya, berarti aktif untuk mencari ilmu. Kita ngelihatnya begitu. Ya, silakan tuliskan. Kalau pengalaman organisasi di gereja, apakah bisa dimasukkan? Sangat bisa. Sosial skill teman-teman berarti terlihat kalau di sini. Ya, kita nggak ngelihat ke sisi rohaninya ya, tapi oh teman-teman aktif nih bersosialisasi. Silahkan. Bahkan ada CV terakhir saya lihat adalah dia sekarang ini aktif sebagai ketua RT. Menurut saya nggak apa-apa. Jadi ada uh, penilaian dari kita sebagai rekruter. Oh, Bapak ini berarti bisa memimpin, terbiasa memimpin, gitu. Walaupun skalanya RT, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Di gereja, di sosial, pertemanan silakan tulis. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan diketik lagi. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya terkait, nah, referensi. Kadang kita diminta untuk menuliskan siapa yang bisa memberikan referensi terhadap kita. Ya, biasanya kalau yang sudah berpengalaman kerja itu adalah atasan, ya, atasannya atau ketua project apa. Nah, silakan teman-teman tulis. Tapi ingat harus minta izin dulu ya ke orangnya ya. Pak, Bu, atau Kak, boleh nggak saya letakkan nomor kakak, ibu, bapak sebagai referensi saya? Ya, nanti kalau ada menghubungi silakan jawab apa adanya. Ya, Eh, ini penting kenapa beberapa rekruter akan menelepon, ya, menelepon untuk menanyakan referensinya. Apakah benar dulu punya tim namanya siapa? Kevin, gitu ya, namanya Lydia. Oh iya betul. Kalau boleh tahu seperti apa ya Lydia ini ya? Oh, apakah benar sudah terlibat project X? Oh iya, pernah ikut hasilnya seperti apa? Itu bisa ditanyakan ke sini. Ya, ya. Kalau biasa tidak ada mencantumkan referensi, kita juga dari rekruter bisa cross check juga ke perusahaan sebelumnya. Ya. Teman-teman HR kan di situ-situ aja ya orangnya ya. Ya mungkin satu HR dengan satu HR yang lain nggak bisa saling kenal. Nah, itu bisa dijadikan sumber untuk referensi cek kita. Oke. Eh, kalau teman kerja boleh nggak ya? Kalau teman kerja sebaiknya jangan, ya yang satu level gitu ya. Lebih baik untuk meyakinkan rekruter carilah siapa atasan teman-teman, ya leadernya, ya. Karena apa? Karena kalau sama-sama satu peers gitu ya atau rekan kerja, wah kong kali kongnya besar tuh ya. Ya atasannya lah minimal, ya supervisornya, atau, atau HR-nya mungkin silahkan. Ya, tapi izin dulu ya, biar nggak kaget pas ditelepon. Oke. Nah, terkait referensi, ada yang ditanyakan? Nah, teman-teman, ada yang sudah bikin CV? Eh, saya punya challenge nih. Saya punya mungkin buat 10 CV pertama ya. Eh, yang CV-nya menurut saya paling bagus, mungkin saya kasih inilah door prize. Door prize-nya yang paling gampang kan ini ya, GoPay ya. Lumayan buat beli cilok. Boleh? Bisa ya? Saya akan chat alamat email saya. Ya, silakan teman-teman kirim CV-nya ke sini.
Nggak usah pakai body email, langsung send aja. Nanti saya akan pilih satu terbaik. Menurut saya ini CV-nya paling bagus gitu. Nanti dapat hadiah lah. Ya. Nah, itu alamat email saya. Yang sudah kirim, tulis di chat ya. Send gitu, send. Nah, saya sambil lihat nanti CV teman-teman. Di base CV-nya dapat hadiah. Oke. Bu Ardia, saya sampai jam berapa ya? Masih ada ya? Sampai jam 11, Pak. Oke, 11. Tanya jawab jam 11 ya, Bu? Atau... Enggak, kurang nanti. Jam 10.40 kita tanya Oke, dulu. berarti ada sekitar 15 menit lagi ya. Ya, Oke, oke, saya lanjut ke tips. Nah, yang ini mungkin sangat membantu teman-teman pada saat penulisan resume atau CV. Oke, Laura sudah, Vanessa sudah, Wilson sudah. Oke, good. Michelle sudah. Nih, tips yang teman-teman yang bisa eh, diperhatikan saat menulis atau membuat CV. Yang pertama, ya, ringkas aja, nggak usah panjang-panjang. 1 sampai 2 page itu udah cukup. Ya, Eh, di CV tidak perlu mencantumkan sertifikat, foto, foto yang 1 halaman full, eh, apalagi ijazah gitu nggak perlu. Itu itu nggak perlu. Pada saat nanti setelah HR atau rekruter minta baru dikirimkan. Itu data-datanya. Ya, CV cukup 1 sampai 2 halaman saja. Gunakan format yang rapi ya, jangan terlalu banyak. Kadang saya melihat tuh banyak banyak ornamennya gitu, ada bintang lah, ada bunga-bunga lah, gitu ya, ada matahari gitu, ada tapak kaki, yang clean aja ya. Tapi harus konsisten. Slide satu, sorry, halaman 1, halaman 2 konsisten. Yang satu hitam putih, yang kedua warna-warni, ya, itu agak membingungkan. Yang clean, gampang apa? Pentingnya apa? Bisa mudah dibaca, gitu ya, jelas CV-nya, jadi tidak membingungkan. Ya, kalau ada penulisan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, perhatikan grammarnya, spellingnya, ya, jangan sampai ada typo dan lain-lain. Karena eh, ini menarik juga. Eh, Skill apakah kelebihan saya adalah detail, gitu ya. Tapi pada saat menulis CV-nya, banyak errornya, berarti nggak detail, ya, kontradiktif. Tadi saya sampaikan gunakan bullet point, ya, agar mudah dibaca, jelas, tidak menumpuk tulisan saja, gitu ya. Silakan. Ini juga nih, ya, CV ataupun nanti pada menulis surat lamaran kerja harus dicek ya, teman-teman. Jangan sampai kita melamar ke misalkan ke Rodamas, tapi tuh-nya masih PT lain gitu. Ini sering juga kita dapatkan. Oh, ini dia eh, niat nggak sih nyari kerja gitu, ya. Eh, eh, tuh-nya salah, itu. Posisinya juga salah yang dilamar. Berarti eh, nggak diperhatikan tuh pengisiannya. Ya. Lalu juga jangan cuma ngirim CV doang, tulis email, ya, di attach CV-nya, bodinya cuma Dear HR, best regard, yoga. Nggak ada body emailnya. Tulislah body emailnya seproper mungkin. Artinya apa? Tujuannya harus jelas ke siapa, posisi apa yang dilamar, teman-teman lihatnya di mana. Yang terakhir, kenapa menurut teman-teman teman-teman tuh cocok untuk posisi ini. Simple. Jadi eh, luangkanlah waktu untuk menulis email yang benar, yang proper. Jangan cuma tuh HR.
ya. Eh, Salam, terima kasih. Kenapa kita perlu tahu teman-teman ini untuk melamar untuk posisi apa? Karena kalau tadi lihat slide yang awal ya, kita banyak banget yang kita lihat ya CV-nya. Gitu. Nah, oke. Ya, tadi juga harus kita emphasize, kita tonjolkan skills, pengalaman ya yang relevan dengan posisi yang kita lamar. Ya, lalu apa? Ah, kalau ada job description di lowongan pekerjaan, teman-teman lihat keywordnya apa. Misalkan ya, memimpin tim. Wah, teman-teman punya nggak ya skills yang berhubungan dengan memimpin teman-teman atau pengalaman? Nah, itu yang harus di-emphasize. Teman-teman harus tonjolkan itu. Ya, itu seninya membuat CV. Ini saya kasih bocoran. Ya, job desk-nya apa? CV teman-teman harus mengemphasize nih dari job desk-nya. Bukan mengarang ya, tapi yang sesuai dengan pengalaman teman-teman. Emphasize, tonjolkan di CV-nya teman-teman. Lalu apa? Nah, dibaca ulang terus-terusan. Ya, beberapa kali takutnya ada yang salah. Ya, takutnya ada yang typo atau belum update. Perhatikan juga, misalkan teman-teman melamar via Jobstreet. Nah, di Jobstreet tuh Jobstreet atau sekarang apa ya, Seek ya. Dia minta kita upload CV ya. Nah, itu harus ini harus diupdate CV-nya. Kadang teman-teman lupa tuh nggak ke-update di CV apa di Jobstreet atau di Seek-nya. Oke. Selain Jobstreet atau Seek, teman-teman familiar sama apa ya? Eh, Platform pencari kerja. Glints, yes. Sekarang Fiverr, Glints, ya, Upwork, ya, itu juga cukup eh, banyak kita pakai, ya, terutama untuk eh, eh, pekerjaan yang agak unik, misalkan untuk teman-teman IT tuh, kalau yang unik banget tuh ada di Glints-nya banyak. Oke, apalagi tips dari kami buat teman-teman terkait CV. Nah, kalau teman-teman punya mentor atau teman diminta feedbacknya, ini saya buat CV ini, tolong dicek deh, ya. Ada yang kurang nggak atau sudah cukup atau masih perlu direvisi, ya. Kan kita perlu pandangan dari luar ya. Mungkin dari kita, oh ini oke kok, bagus. Nah, belum tentu menurut orang lain. Nah, minta feedbacknya terkait CV kita. Nah, ini juga ya harus diupdate tadi CV-nya. eh Setahun belum diupdate terus kirim ke kita, wah, itu dipertanyakan. Niat nggak ya cari kerja gitu. Hmm. Di beberapa perusahaan ada yang suka minta foto. Ya, gunakan foto tadi ya yang profesional. Jangan foto profil IG-nya ya, yang yang jauh banget itu ya, nggak. Yang profesional ya, pas foto lah, pas foto cukup. Tidak harus satu badan juga. Kan bukan untuk melamar, apa yang harus satu badan ya? Eh, ini apa maskapai gitu ya. Oh, enggak, kita nggak jadi model juga. Kita cukup pengen tahu aja orang yang mana. Nah, ini tipsnya yang mungkin membantu teman-teman dalam menyusun atau membuat CV. Oke, ada yang tanyakan sebelum kita lihat nanti CV-nya teman-teman. Ini tips dari saya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Mau ngobrol langsung juga boleh.
Saya nggak galak kok. Galak kalau ketemu kandidat yang songong aja. Ya, kita nggak galak. Kita ramah. Ada yang mau tanyakan? Atau ada yang sudah punya pengalaman ditelepon oleh rekruternya atau HR yang kemarin magang tuh? Kirim CV kan? Pada saat magang kan? Boleh dong, ada satu yang mau volunteer gitu, kita ngobrol. Oke, ada pertanyaan dulu ya. Dalam pembuatan sebuah CV, apakah sebaiknya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ah, tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau untuk general dalam bahasa Inggris nggak apa-apa. Ya, bahasa Inggris toh general takutnya apa? Misalkan ada usernya, misalkan ada expat, kan ke bahasa Inggris lebih lebih enak. Kalau mau bahasa Indonesia silakan, nggak apa masalah. Ini nggak jadi kalau kami di recruiter ya, tidak menjadi penilaian. Oh bahasa Inggris, oh bahasa Indonesia. Misalkan, oh kalau nambah bahasa Inggris poin nambah 100 enggak juga. Gitu ya. Tapi kalau menurut saya biar lebih general pakai bahasa Inggris lebih baik. Oke, oh terkait karir break, mm-mm. Saya kira jelaskan kenapa dan apa yang kita kerjakan selama break. Oke, Eh, biasanya ada gap ya, ada gap year gitu. Misalkan 2021 sampai 2022 kerja, 2022-nya satu satu semester misalkan gap, lalu bekerja lagi. Eh, di CV sih nggak perlu ya, di CV nggak perlu dituliskan gitu ya. Kecuali itu adalah misalkan teman-teman kuliah atau ada kegiatan lain, silakan dituliskan. Tapi kalau misalkan teman-teman ada kondisi kemalangan atau apapun itu nggak perlu dituliskan. Tapi biasanya HR akan bertanya tuh, ini kenapa ya 1 tahun ada gap atau 6 bulan ada gap, eh akan ditanyakan kenapanya. Nah, teman-teman siap-siap aja jawabannya apa. Ya, ya. Eh, kenapa? Misalkan teman, oh ada urusan keluarga, itu kan bisa dijelas apa pada saat interview. Kalau CCV sih nggak perlu. Bedanya cover letter sama CV cover letter tuh ini teman-teman, surat lamaran kerja lah biasanya kalau kita yang kepada HR PT saya melihat lowongan rekruter di job street tanggal sekian dan saya tertarik, itu cover letter ya, surat lamarannya. Nah itu tuh yang harus diupdate tuh cover letternya tuh, kepadanya harus jelas ke siapa, lowongannya apa, itu cover letter ya. Lalu apa lagi nih? eh Career break, cover letter, oke. Inggris. Bagaimana memastikan CV saya lolos seleksi awal ATS? Oke, Kelvin ya. Kelvin sudah pernah ke ATS? Boleh cerita nih, menarik nih. Sudah pernah menggunakan, Mas Kelvin? Karena ATS ini nggak belum belum terlalu familiar ya di kita rekruter ya. Jadi apa ada platform ini kayak software gitu. Ini untuk melihat tracking aplikasi kita ya, Mas Kelvin ya.
Ya. Gimana caranya kalau mau soal seleksi awal? Ya kita tulis secara real aja CV kita. Ya. Mulai dari pendidikan, ya tahunnya, terutama dari sisi tahun tuh, ya awal bekerja kita, ya tahunnya juga harus sesuai, ya biasanya itu tuh yang diliatin tuh, ya. Jadi misalkan kenapa kalau nggak lolos tuh ada ketidaksesuaian di tahunnya, gitu Mas Kevin. Jadi tulis harus dicek lagi tahunnya. Oke, ada lagi? Oke, cukup dulu ya. Nah, terakhir kita kan harus menjual diri kita ya, teman-teman. Ya, CV adalah sarana kita untuk menjual, tapi itu bukan yang utama, bukan satu-satunya cara. Kita juga harus bisa nge-branding diri kita, terutama pada saat teman-teman diundang untuk interview. Ya, CV adalah etalase, showcase kita. Ya, kita menonjolkan kekuatan kita, experience-nya kita apa, kualitas yang unik dari kita apa, gitu ya. Intinya dengan membaca CV, kita sebagai recruiter bisa secara jelas melihat potensi teman-teman. Ya, apa yang teman-teman tawarkan kepada kita. Ya, terkait branding, ya teman-teman adalah brand teman-teman sendiri. Ya, teman-teman yang menentukan mau seperti apa brandingnya. Pada saat teman-teman misalkan dari awal lah ya, ya, proses nge-branding diri sendiri ini. Dari awal kita telepon nih, ya. Kita telepon teman-teman untuk jadwalkan interview, branding sudah dimulai di situ. Ya, teman-teman eh, sudah memulai branding. Pada saat kita telepon, terus teman-teman menjawabnya asal-asalan ya, pagi ini siapa ya, gitu. Misalkan gitu ya. Wah, itu brandingnya sudah agak agak terpengaruh tuh, ya. Kalau telepon, ya mungkin teman-teman juga belum tahu itu siapa yang telepon ya. Ya jawab dengan antusias, ya. Yang kedua, misalkan, oh iya ini pet dari yoga, dari Roda Mas Group. Apa ya Roda Mas Group ya? Wah, teman-teman kan baru ngelamar. Wah ini branding teman-teman juga terpengaruhi. Artinya apa? Ini bener nggak ya dia kirim CV ya? Jadi pertanyaan buat kita, ya. Teman-teman ingat siapa perusahaan yang teman-teman lamar, posisinya apa? Ya mungkin teman-teman akan ngirim ke banyak gitu ya, ngirim ke banyak perusahaan, nggak masalah. Tapi teman-teman harus ngepunya listnya. Oh iya, saya betul Pak, saya kirim ke Roda Mas Group tanggal sekian. Wih cakep. Kalau saya telepon kandidat seperti itu, wah besok masuk ya. Misalkan. Ya, jadi oh iya Pak, betul saya tadi siapa? Kelvin, saya melamar untuk IT developer, ya. Saya ngelamar tanggal sekian Pak, betul Pak, sudah terima ya Pak. Kan enak tuh. Ya. Itu dimulai tuh branding. Oke, pada saat menerima telepon. Mas Calvin, saya jadwalkan interview ya. Hari Senin jam 10, Pak Calvin bisa. Ya. Beberapa kandidat ada yang, wah Pak maaf, Senin eh, saya ada janji nonton sama teman saya. Waduh, ya. Ini harus, kalau emang bisa ada aktivitas yang mungkin bisa ditunda, ya nggak apa-apa lah dikorbanin gitu ya. Ya kan untuk karir teman-teman juga. Kenapa? Kadang rekruter juga kesulitan untuk menjadwalkan interview. Kenapa? User kita kan banyak, ya. Terus jadwalnya juga nggak semua user setiap hari kosong gitu. Jadi itu agak kesulitan kita kalau menentukan jadwal. Ya, kalau emang bisa digeser jadwal teman-teman, ya geser lah. Kalau emang nggak bisa, misalnya keperluan mendesak keluarga, itu kita maklumi. Ya, kalau cuma janji nonton gitu ya. eh, itu masih bisa lah. Ya. Oke, di telepon itu branding juga. Pada saat teman-teman hadir untuk interview, baik online ataupun offline, ya, teman-teman
siap harus siap untuk membranding teman-teman. Teman-teman harus mau jadi seperti apa? Oke. Contoh misalkan dari kesiapan teman-teman interview. Pada saat kita sudah jadwalkan, misalkan 1 minggu lagi ada interview, teman-teman tidak mempersiapkan, misalkan online ya, sekarang kan banyak online. Teman-teman tidak mempersiapkan toolsnya, ya, misalkan earphone-nya mati, internetnya nggak ada, atau rusak segala macam. Padahal kita kasih waktu 1 minggu. Ini branding juga teman-teman terpengaruhi, ya. Persiapannya gimana ya? Kalau untuk hadir atau kehadirannya telat, misalkan, lebih baik teman-teman nunggu, menurut saya. Ya, 10 menit sudah siap di depan komputer, atau kalau offline sudah ada di kantor, lebih bagus. Jangan terlalu mepet. Belum ada, kalau masalah ini ya, teknis of online, sinyal nyala, komputer segala macam. Ya, persiapkan 30 menit sebelumnya tuh. Ya, apalagi offline. Ya, teman-teman rumah Bekasi, misalkan. Kantor di mana? Sudirman. Waduh, macet nih misalkan. Wah, harus siap-siap tuh. Ya, di 30 menit sebelumnya tuh harus siap di kantor. Rapih juga. Nah, itu juga branding ya. Kan teman-teman mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Ya, rapi, nggak terlalu, nggak kucel, nggak harus ganteng, nggak harus cantik. Yang penting rapi. Ya, rapi, enak dilihat. Itu mempersiapkan diri dengan baik. Itu adalah eh, eh, branding yang impactful. Oh, berarti ini kandidat yang ini mempersiapkan diri dengan baik, sudah siap, gitu, sudah mempertimbangkan dan lain. Yang selanjutnya adalah kenali perusahaan yang teman-teman lamar. Misalkan siapa Rodamas. Oh, Rodamas itu ternyata satu grup company, di dalamnya ada banyak. Ada Sasa Inti tadi ya, ada Sasa produknya tuh, ada Sasa Santan, tepung, ya, penyedap rasa, dan lain. Di situ ada Tumbak Mas Niaga Sakti yang mendistribusikan, menjual produknya di seluruh Indonesia, dan lain-lain. Nah, pada saat teman-teman punya pemahaman itu, terus teman-teman bawa dalam interview, kita sebagai rekruter akan melabeli teman-teman sebagai, oh, ini orang mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Tidak kalah penting, terakhir teman-teman, sebelum saya tutup, beberapa perusahaan ada yang melihat ke sosial media, ya, sosial media ya, sosial media, ini penting nggak penting lah ya teman-teman, dalam bersosial media juga harus harus wise, ya, jangan mengujar kebencian, sara, dan lain-lain. Dari saya mungkin cukup, ya, Bu Ardia. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, Oke, yuk teman-teman, ada yang silahkan. mau ditanyain lagi nggak nih? Silakan banget nih. Nah, nanti untuk dua penanya terpilih akan mendapatkan GoPay nih teman-teman. Wah, oke. Saya juga mau kasih gope nih yang CV tadi ya, Bu Ardia ya. Oh, iya, Oke, gitu. silakan Boleh tuh. pertanyaan. Saya sambil Oke, sambil cek CV-nya ya, izin saya. oke, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan, langsung aja. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Fitria. Mungkin aku Ya, bantu bacain ya, Pak. Dia boleh, ada boleh, tiga boleh. pertanyaan nih, Pak. Yang Ya, pertama, tadi Bapak ada menyebutkan bahwa skill public speaking merupakan technical skill. Namun selama ini saya menuliskannya skill tersebut pada soft skill, Pak. Boleh saya hmm, tahu alasan public speaking termasuk technical skill, Pak? oke. Hmm. Bentar. Dari Mbak siapa tadi? Pertanyaannya? Fitria, Pak. Fitria. Mbak Fitria, betul. Public speaking akan menjadi technical skill untuk siapa? Misalkan kita adalah PR. Oke, kita PR di sebuah perusahaan, yang pekerjaannya adalah menjembatani atau memberikan informasi ke publik. Public speaking adalah technical skill. Tapi misalkan untuk IT, misalkan ya, untuk finance, untuk HR akan menjadi soft skill karena tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan. Tapi kalau mbaknya nanti sebagai PR, itu menjadi technical skill.
ya karena inti utama dari pekerjaannya. Jadi technical skill itu apa? Yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya, job desk-nya. Mungkin itu menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoga. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan kedua. Ya, Setahu saya, ada yang namanya sertifikasi profesi ya Pak. Nah, apakah hmm, hal tersebut dapat sangat membantu apabila kita masukkan ke CV, seperti misalnya jadi terlihat unggul dari para daripada calon kandidat yang lainnya saat recruitment session di perusahaan, dan apakah peluang keterima akan lebih besar Pak? tentu. Oke. Ya, sekarang banyak sertifikasi ya, tapi cari sertifikasi yang sudah terakreditasi ya. Contoh misalkan BNSP ya. Sekarang sudah banyak tuh sertifikasi-sertifikasi, tapi teman-teman harus jeli banyak training provider yang apa ya menjual trainingnya dengan istilah sertifikasi sertifikasi, tapi itu sertifikasi kayak sertifikat training aja, jatuhnya ya itu ya teman-teman sudah mengikuti training saja, bukan lembaga yang tepat untuk mengeluarkan sertifikasi. Kalau itu dari lembaga yang tepat, sangat sangat membantu teman-teman eh, di proses rekrutmen ya. Tapi tadi ya baik lagi ya, berhubungan dengan pekerjaan yang teman-teman lamar ya sertifikasi. Ya, Oke. baik. Terima kasih, Pak. Oke, Ya. selanjutnya nih, Pak. Ada beberapa perusahaan mungkin ada yang memberikan pernyataan untuk mencantumkan foto pada CV. Namun, jika Hmm. suatu perusahaan yang kita tuju tidak ada memberikan pernyataan tersebut, apakah kita tetap saja mencantumkan foto pada CV kita atau lebih baik tidak ya, Pak? Terima Oh, kasih. oke. Foto, asal itu fotonya pas foto, itu sudah common lah, udah umum. Jadi silakan dilampirkan nggak masalah. Ya biasanya ditempel di CV ya, tempel CV, jadi nggak masalah. Ya. Oke, oke. Terima kasih, Pak Yoga, atas jawabannya. Untuk Fitra, apakah terjawab? Ya, semoga terjawab ya di jawaban Pak Yoga. Oke, Pak. Selanjutnya ada dari Kelvin. Apa tanda Ya, bahwa CV seseorang sudah terlalu berlebihan atau malah terlalu minim informasi? hmm. Oke. Berlebihan, berlebihan apabila tidak imbang. Contoh, dia lebih menjelaskan personalnya aja, ya, tapi job desk-nya dia kurang, ya. Contohnya apa? Oh, hobi saya disantumin banyak banget gitu ya. Sebenarnya itu nggak perlu perlu amat gitu ya. Ya kalau emang hobi-hobi ya, yang utama aja, jangan sampai 10 hobi. Wah itu ngisi CV atau buku diary ya. Yang ini aja apa berimbang aja antara personal sama pekerjaannya. Kalau kurang apa? Kalau tadi contoh yang saya jelaskan di awal, eh, kurang itu kalau misalkan terkait pekerjaan ya, disebut kurang kalau tidak mencantumkan job desk-nya, tidak mencantumkan nama perusahaannya, tidak mencantumkan apa posisinya apa dan kapannya ya. Kalau itu nggak ada, itu sebut kurang gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rani. Izin Ya, bertanya, Pak, ada rekomen dari Bapak untuk lembaga sertifikasi atau kursus yang lebih disukai HR, misal seperti bidang manajemen bisnis atau accounting? aduh, nama itunya ya, kayaknya agak bukan ya, takut menjadi apa ya, patron teman-teman memilih satu depan apa satu lembaga. eh saya mungkin tidak akan menjawab nama-nama eh, vendornya. Tapi teman-teman, untuk sertifikasi job profesi itu ada lembaganya. Kita negara di Indonesia punya namanya BNSP. Kalau itu teraliansi sama BNSP, silahkan ikuti. Ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, kalau itu terafiliasi, ya, silakan teman-teman ikuti. Gitu. Ada banyak sekarang mulai dari HR, IT, financial dan lain-lain. Ya, intinya terafiliasi dengan BNSP. Karena kan kita di Indonesia ya ke satu lembaga itu, BNSP. Baik, terima kasih, Pak. Gitu. Jawabannya. Oke, Pak. Selanjutnya dari Selin. Apakah akan menjadi distracting jika kita menuliskan skills yang tidak relevan dengan pekerjaan yang kita lamar, Pak? Oke. Eh, Tergantung seberapa banyak skills yang tidak relevan teman-teman tulis di CV.
Kalau satu dua mungkin nggak masalah, tapi kalau misalkan dari 10 skills, teman-teman nulis 8 skill yang tidak relevan, wah itu sangat mengganggu, sangat mendistract kita. Ya, utamakan menulis skills yang relevan dengan posisi yang teman-teman lamar. Ya, ya 80% adalah skills yang relevan. 20%-nya yang nggak terlalu relevan, ya silakan nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jangan terlalu Oh, banyak yang nggak relevan ya. Maka malah harus dibalik, harus lebih banyak yang relevannya. relevan. Gitu. Ya, Oke. saya jago loncat tinggi, wah itu nggak relevan misalkan. Oh, cari yang relevan. Ya. Oke, oke. Oke, mungkin teman-teman ini satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Sebelum kita tutup dan sebelum Pak Yoga nge-spill nih, CV yang terbaik itu CV Oh siapa sih? iya nih, saya sambil Iya, oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari Anggun ya, Pak. ya. Sebentar. Oke, Pak izin bertanya, kalau kita pengen kamar di bagian A, tapi belum mempunyai pengalaman di bagian A, gimana sih Pak cara kita menarik perhatian HR dalam waktu 10 detik pertama? Oh, Hmm. pertanyaannya sangat sangat luar biasa. Kita belum punya pengalaman di posisi itu, tapi kita pengen banget gitu ya. Tuh. Oke, terus bagaimana kita bisa dilirik? Ya. Yang pertama di cover letter, ya, di cover letter teman-teman kan bisa nulis dia kenapa teman-teman tertarik dengan posisi yang akan dilamar. Silakan tuliskan di situ. Ya. Yang kedua di CV ada nggak sih ya apa namanya kualitas kita atau pengalaman, pendidikan, skill yang bisa disambungkan dengan pekerjaan tadi. Oke lah, kasarnya gini ya, oke lah Bapak Ibu rekruter saya nggak punya pengalaman nih, karena kan saya juga fresh graduate, tapi saya tertarik banget di posisi ini. Kenapa tertariknya? Tulis di situ. Nah, ketertarikan ini saya tunjang dengan CV saya, skill saya, pendidikan saya, pengalaman saya, pengalaman berorganisasi misalkan ya. Saya pernah melakukan apa, mungkin agak-agak mirip dengan pekerjaan tadi. Silakan dituliskan di situ. Jadi, yang saya sampaikan di awal tadi ya, customize CV-nya. Jangan untuk, misalkan teman-teman melamar untuk 4 posisi, CV-nya sama. Ya, tidak customize. Dibuatlah se-customize mungkin. Bukan mengada-ada ya, bukan mengada-ada ya, tapi customize. Begitu palingnya. Oke, oke, baik. Terima kasih, Pak. Oh, mungkin ada satu lagi nih, Pak. Ada yang pengen tahu Boleh. opini dari Bapak nih. Ini dari Terkait. Rani. Ini agak di luar topik, tapi Ah, kenapa ah. ada batasan usia untuk loker? Pendapat Bapak gimana mengenai persoalan batasan usia yang sekarang menjadi Hmm. persyaratan melamar pekerjaan? Terima kasih, Wah, Pak. oke. Saat ini sudah tidak boleh, sudah sudah bukan nggak boleh ya, kita tidak mencantumkan batas usia ya. Eh, Kalau menurut apa ya, kita ada yang mengenal adanya diversifikasi, ada equity gitu ya. Eh, Umur berapapun kita terima ya, sudah tidak ada batasan umur lagi seharusnya. Di kami sudah menghilangkan batasan umur di Roda Mas Group ya, karena itu sangat apa ya, tidak mencerminkan eh, equality gitu ya. Nah, eh, mung- mungkin perusahaan yang masih menerapkan itu biasanya biasa apa ya, manajemen trainee biasanya gitu ya, manajemen trainee eh, eh, di suatu perusahaan misalkan nggak mencantumkan maksimal umur gitu ya, maksimal umur misalkan 23 atau 24 misalkan gitu ya. Nah, biasanya apa? Biasanya pengen melihat yang fresh graduate atau yang belum menikah misalkan atau apapun itu. Tapi kami sudah tidak mencantumkan eh, batasan umur. Ya, kemungkinan itu yang masih mencantumkan batasan umur. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Tapi Rani, jarang yang minimal ya, semoga. biasanya maksimal Ya, gitu ya. biasa maksimal. Biasanya maksimal. Oke, Rani, semoga terjawab ya. Nah, mungkin Pak Yoga.
Bisa Kak, dibantu untuk spill-spill nih CV apa yang tuh? terbaiknya. Oh iya, iya, ini saya sambil Untuk CV-nya. Ya, keganggu sama pertanyaan sini ya, banyak. Apa nggak apa? Saya sambil ayo. nih. Ini Nggak dari apa-apa, yang nggak pertama apa-apa. tuh ada Wilson tuh ya. Wilson sudah tadi mengisi eh apa mengirim yang pertama tuh ada Wilson. Oke, saya lihat. Ada Michelle. Oke, oke. Sorry, ini kampus BINUS nggak hanya dari Bekasi ya? Pesertanya ya? Iya, Oh, pesertanya oke. dari semua region, Pak. Oke, oke. Sorry, sorry. Oke. Oke, good. Saya izin saya 2 menit aja ya. Ya, Pak. Bikin Dua dulu menit. nih. Oke. Oke. Hmm. Oke, saya sudah dapat Wih, siapa nih kira-kira sudah dapat. CV Oh, ini terbaiknya? terus terang ini CV-nya bagus-bagus. Ini saya kalau lagi banyak lowongan saya tarik semua nih. Di sini Wih, mantap ada Bu sekali. Regina juga. Bu Regina kepala sekolahnya untuk magang. Bu Regina sudah Nah, join. Nah, Bu iya Regina nih ada Bu Reni. ya udah ada ya tuh. Bu Regina Mas cek tuh. Ada. Ah, Kenapa? ini CV-nya bagus-bagus Bu Regina. Ini pun saya share ke Ibu nih. Boleh. Ya, terakhir ada Yosi Agatha Video. Oke. Oke, ya. Semuanya bagus, tapi saya pilih satu ya. Nanti mungkin Oke, Kak Pak. Kelvin bisa chat nomor WhatsApp, apa nomor GoPay-nya. Nanti kita akan kirim. Pemenangnya Kelvin Marcelino. Wih, selamat Kelvin Marcelino nih Kelvin CV-nya. CV-nya kenapa bagus? Pertama, tadi ada professional summary-nya, ada experience-nya, detail, job desk-nya apa, dan mudah dibaca, kapan sampai kapannya jelas, pendidikannya juga jelas, eh award yang didapat, ya, atau achievement-nya, sertifikasi, license, eh, kurang di tahunnya aja, kapan didapat, ada experience-nya, eh, volunteering-nya juga cukup lengkap, sampai ke skills-nya juga eh, lengkap. Nah, kan sarannya tadi tuh yang sertifikasi kapan didapatkan, ya. Oke, dari saya mungkin cukup ya. Terima kasih, Untuk Bapak. Kelvin mungkin share Ya, untuk Kelvin mungkin bisa share nomor GoPay-nya nih ke pihak perusahaan, mungkin ke Pak Yoga atau ke Bu Regina nih, Pak. kayak ke saya nggak Kelvin. apa-apa. Nah, ke Pak Yoga, Kelvin boleh banget nih. Nah, untuk teman-teman nih, untuk yang mau ngelamar di Roda Mas juga bisa nih. Untuk send CV-nya nih. Bu Regina udah Nah, share lewat di chat box nih, teman-teman. Oke, Pak, oke. mungkin sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi dokumentasi. Dan untuk teman-teman, boleh untuk on-cam yuk. Kita akan ada sesi dokumentasi nih. Teman-teman mungkin yang mau rapi-rapi dulu, boleh. Eh, Bu Adria boleh tanya, berarti ini dari Bekasi, dari mana lagi ya? Dari Bekasi, dari Alam Sutra, dari Alam Sutra. Kemanggisan, ada yang online learning juga, Pak. Kita jenis ada Oke. online learning. Ada Wah, dari Semarang, dan dari oke. Malang, dan dari Bandung. Banyak nih binus cabangnya. Oke, Ya udah. mungkin Um, oke. 1, 2, 3.
Alright, next slide. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir. Cuma satu, dua, tiga. Oke, thank you all. Oke, terima kasih Aki. Terima kasih Pak Yoga. Oke, thank you buat dia. Mas Kelvin mana ya tadi yang Gue yang starting. pemenang mana Mas Kelvin? On Mana? cam dong. Kelvin. Nah, Coba bersuara. Halo Pak, Oke. nah, Good. oke. Nah, selamat juga ya untuk penanya terpilih nih mendapatkan GoPay yaitu Fitra dan Anggun. Selamat ya. Yang pemenang mungkin bisa untuk dibantu isi di Bitly pemenang imannya ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini saja teman-teman untuk Pak Yoga dan Ibu Regina dan tim. Terima kasih untuk kesempatan sharing-sharing pada hari ini. Dan untuk teman-teman juga bisa untuk follow IG kami di Internship Binus, @GE Alsut, @GE Bekasi untuk mendapatkan informasi update kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, terima kasih juga nih untuk partisipasi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa, kenapa nih? Dan jangan lupa untuk mengisi link eval nih teman-teman. Link eval, oh sebentar ya teman-teman, mungkin belum di open. Aku bantu kayak tim dulu ya teman-teman. Bentar ya teman-teman. Teman-teman, silakan untuk dicoba kembali ya. Apakah sudah bisa? Ini aku bantu lewat. Oke, udah aman ya teman-teman. Ya, baik. Pak Yoga, terima kasih Pak Yoga atas kesempatannya untuk sharing-sharing hari ini. Oke, sama-sama Mbak Dia, teman-teman Binus. Thank you juga buat teman-teman. Sukses juga nih buat kuliah, buat karir kedepannya ya. Semoga membantu sharing saya hari ini. Oke, Oke, baik. thank you. Terima kasih Pak. Kalau tadi ada pertanyaan, ya silakan email saya di chat. Tadi saya sudah share. Silakan, feel free. Semoga bisa saya Gitu. jawab. Oke, oke. Teman-teman, kalau ada pertanyaan nih lebih lanjut mengenai lowongan mungkin kah atau CV-CV Eh, mungkin boleh dibantu oleh Kak Yoga nantinya. Kak Yoga kalau mau live silakan. Sudah boleh untuk live. oke, sekali lagi thank you ya buat dia, buat teman-teman di Binus. Terima kasih Thank you. Bapak. Ya, thank you. Semoga bermanfaat sharing saya hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you, thank you. Terima Thank you kasih buat dia. Bapak. Thank you. Saya izin live ya. Oke, Thank Pak. you, thank you. Teman-teman terima kasih atas waktunya ya. Saya izin mengakhiri Zoom-nya. Teman-teman banyak yang belum ngisi ya, ngisi arsitek atas. Jangan. Untuk link evaluasinya sudah di-update, jadi sudah nggak tutup lagi.